Halo Sobat Tren, kembali lagi di channel yang menghadirkan informasi singkat, padat, penuh manfaat. Untuk Sobat Tren yang belum subscribe, buruan subscribe, karena apabila saya mengupdate video terbaru, maka kalian adalah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi tersebut. Di channel saya ini menghadirkan beberapa informasi seputar dunia pertanian untuk jenis tanamannya sendiri, yakni ada pisang, kelapa sawit, durian, dan merica. Untuk kegiatan saya di pagi hari ini, saya ingin mencoba ataupun bereksperimen membuat POC anti layu fusarium, yang dimana fungsinya sebagai untuk menekan pertumbuhan dari jamur yang menyebabkan layu fusarium. Karena setelah saya mencari informasi bahwasannya layu fusarium ini belum memiliki obatnya, melainkan bisa ditekan pertumbuhannya dengan menggunakan jenis mikroorganisme yang jenisnya itu jamur juga. Oke, langsung saja kita ke pembuatannya. Ini adalah bahan pertama, yakni ini adalah kohe ataupun kotoran hewan yang jenisnya sendiri kohe sapi, dan ini adalah batang pisang ataupun kalau orang Jawa bilang kedebok pisang. Saya sengaja menggunakan jenis kedebok pisang ini karena di dalam batang pisang ini mengandung unsur fosfor, di mana fungsinya sebagai pengkokoh batang tanaman supaya tidak mudah roboh dan mempercepat pertumbuhan akar. Dan untuk bahan utamanya yakni ini adalah jamur jenis biologis, jamur biologis ataupun fungisida biologis yang jenisnya Trichoderma. Untuk cara peracikannya bisa dilihat di video ini. Oke Sobat Tren, kesempatan kali ini kita akan meracik dua jenis bahan utama yang saya gunakan untuk pembuatan POC kita. Untuk jenis pertama yakni saya menggunakan jenis mikroorganisme bakteri. Kalian bisa lihat ini merek dagangnya M4 untuk pertanian. Kalau Sobat Tren ingin mencari produk ini sudah ada di toko online maupun offline. Kemudian jenis yang kedua adalah fungi ataupun jamur. Ini merupakan salah satu musuh terbaik dari layu fusarium. Oleh sebab itu saya menggunakan jenis ini yang dengan merek dagang Sakop dengan bahan aktif Trichoderma coningil. Dan yang ketiga adalah gula pasir. Kalau Sobat Tren kebingungan seandainya di rumah Sobat Tren mohon maaf tidak ada gula, Sobat Tren bisa menggantinya dengan molase ataupun tetes tebu ataupun menggunakan gula merah. Apapun itu yang penting manis tetapi tidak mengandung bahan kimia Sobat Tren. Dan seandainya Sobat Tren kebingungan untuk mencari fungisida biologis ini, Sobat Tren bisa membuatnya sendiri di rumah. Simple saja. Kalau bisa dicatat ya Sobat Tren. Untuk bahannya cuma membutuhkan satu jenis bahan, yakni air cucian beras itu Sobat Tren tampung, kemudian Sobat Tren diamkan selama 3 hari. Setelah air beras itu sudah bau ataupun sudah tidak biasa lagi baunya, itu tandanya jenis fungi ataupun jamur jenis ini sudah terdapat di dalam air cucian beras tersebut. Kemudian Sobat Tren bisa menggabungkannya dengan POC kita nantinya. Oke, langsung saja kita meraciknya Sobat Tren. Untuk pertama saya akan meracik jenis bakterinya dulu, yakni M4. Langkah pertama yakni kita buka dulu tutup botolnya Sobat Tren. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Sebentar. Untuk jumlahnya sendiri 1 botol penuh ya Sobat Tren. Kalau Sobat Tren ingin penggunaannya lebih cepat, kalian bisa menggunakan 2 sampai 3 botol Sobat Tren.
kemudian kita campurkan seperti ini. Kalau sobat tren belum tahu, ini merupakan bakteri yang dikemas dalam bentuk cairan yang berfungsi sebagai dekomposer atau pendingin kowe dan bahan utama pembuatan molase. Dia molase juga dan POC. Kemudian kita beri gula setengah kilo ataupun kita bagi dua, satu bungkus tadi. Maaf, ini banyak kendaraan yang lewat karena tempat saya di tepat pinggir jalan. Mengapa pemberian gula terhadap cairan ini? Karena bakteri yang di dalam botol M4 itu akan bereaksi dengan rasa manis gula ini, sehingga bakteri ini akan aktif. Kemudian apabila kita campurkan dengan POC, bakteri ini akan cepat bekerja. Oke, setelah setengah kilo sobat tren ataupun setengah bungkus, kemudian kita aduk. Ini tepatnya sekarang jam 5 sore. Saya akan menggunakannya besok pagi. Tapi kalau sobat tren ingin lebih cepat lagi, sobat tren bisa gunakan pemanisnya atau gulanya ini lebih banyak, sehingga bakteri itu akan lebih cepat bekerja. Jadi gini ya sobat tren, sifat kerja dari bakteri ini adalah dia akan cepat aktif apabila dia menemukan sumber makanan, dan salah satu sumber makanannya yang ia sukai adalah manis-manisan. Tetapi manis-manisan yang dikatakan ini bukan seperti permen ya sobat tren, seperti gula dan tetes tebu. Oke, kita aduk, kemudian kita diamkan selama 6 jam. Kalau sobat tren ingin cepat, ya seperti yang saya katakan tadi. Kemudian jenis fungisida biologisnya, ya jadi inilah bentukan dari atau penampakan dari fungisida biologis tersebut. Mengapa kita menggunakan ini? Karena yang saya pelajari dari YouTube dan dari dosen-dosen saya mengatakan bahwasannya salah satu untuk melawan tingkat serangan dari Laevofusarium yakni dengan menggunakan fungisida biologis, karena sifatnya dari biologis ini adalah dia akan melawan jamur-jamur yang dianggap mengganggu. Karena ini merupakan, jadi jenisnya ini sobat tren bisa dikatakan ini adalah musuh alami dari Laevofusarium ataupun jenis fungi ataupun jamur lain-lainnya. Kemudian kita beri gula supaya cepat juga bereaksi ya sobat tren. Sini saya hanya menggunakan satu bungkus karena pengerjaannya saya santai. Kalau sobat tren ingin lebih cepat lagi, kalian bisa menggunakan 2 bungkus sampai 3 bungkus fungisida biologis tersebut. Kemudian diaduk sobat tren supaya si fungi ini dapat mendapatkan manisan secara optimal. Oke, setelah merata kita tunggu selama 6 jam, kemudian kita siap untuk mencampurnya dengan bahan-bahan lain. Oke, setelah semua diracik dan didiamkan selama 6 jam, semua bahan ini kita campurkan. Untuk pertama kita akan memasukkan koenya dulu ke dalam sini. Untuk batang pisangnya sendiri kira-kira hampir seperempat ataupun ya seperempat dari jumlah keseluruhan dari ember ini. Sebentar, kita masukkan dulu.
sudah selesai, kemudian kita beri air. Ya, langkah selanjutnya kita berikan mikroorganisme ini, yakni dari fungisida biologis dan M4, yang tujuannya untuk menghancurkan ataupun menghasilkan unsur hara baru dari kohe dan batang pisang ini. Oke, langsung kita campurkan saja. Sobat Tren bisa lihat warnanya hijau. Ini merupakan salah satu predator yang sangat menguntungkan bagi para petani karena tidak menimbulkan racun untuk tanaman dan dapat mengendalikan penyakit dari yang disebabkan oleh jamur ataupun fungi. Kemudian kita berikan M4-nya. Kemudian kita aduk sampai merata. Ternyata belum ada yang belum dipotongin ya Sobat Tren. Tidak apa-apa. Jadi diharapkan dengan pemberian M4 dan fungisida biologis ini, apabila diaplikasikan ke tanaman, dapat mengurangi dari jamur yang menyebabkan penyakit dan menambah tingkat kesuburan tanah, karena setelah diberikan M4 terjadi jenis unsur-unsur baru yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman akan sehat dan tumbuh secara maksimal. Kemudian kita biarkan sampai penuh. Setelah itu kita tutup dan diamkan selama 1 minggu. Apabila dalam 1 minggu belum ada perubahan bau dari segi bau, tekstur, dan warna, maka kita diamkan lagi selama 2 minggu, karena untuk menghancurkan batang pisang ini cukup sulit ya Sobat Tren, karena dengan teksturnya yang keras dan berair. Oke, kita tunggu sampai penuh. Kemudian kita tutup ya Sobat Tren, supaya proses pelapukannya ataupun proses dekomposernya berjalan dengan maksimal. Karena apabila terkena air hujan, proses ini kemungkinan akan menjadi lambat ataupun bahkan bisa menjadi gagal. Oke, sekian dulu. Sudah siap Sobat Tren. Inilah jadinya.
Apabila dalam 1 minggu belum ada perubahan tekstur, warna, dan bau, maka kita tunggu lagi sampai 7 hari ke depan. Di 7 hari pertama kita lakukan pengadukan supaya membantu proses dekomposer tersebut. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, di like. Jika tidak suka, jangan di dislike. Semoga bermanfaat. Terima kasih.